Krisis pengungsi menjadi salah satu permasalahan yang belum tuntas hingga saat ini. Kelompok kami akan melakukan analisis terkait dengan kasus ini, khususnya masalah pengungsi di beberapa negara di wilayah Eropa. Kami menemukan sejumlah dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kasus ini. Kami menilai jika masalah ini tidak segera dituntaskan, maka dampak negatif yang ditimbulkan akan semakin besar di masa yang akan mendatang. Uni Eropa sebagai salah satu organisasi yang terikat dengan perjanjian internasional yang khususnya membahas terkait dengan masalah pengungsi, maka memiliki pekerjaan rumah tersendiri untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Maka, solusi seperti apakah yang akan ditawarkan oleh Uni Eropa? Dan apakah solusi tersebut telah memberikan keuntungan dan memuaskan seluruh pihak yang ada? Para imigran yang datang ke beberapa negara di Eropa ini berasal dari negara Suriah. Konflik yang terjadi di negara tersebut menjadi faktor pendorong terjadinya imigrasi secara besar-besaran. Tidak hanya itu, konflik yang terjadi di negara Afghanistan dan juga Irak menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya imigrasi secara besar-besaran ke beberapa negara yang ada di wilayah Eropa. Menurut data The International Organization for Immigration, terdapat 1 juta lebih orang melakukan imigrasi secara besar-besaran lewat jalur laut yang terjadi pada tahun 2015. Tahun 2015 tersebutlah menjadi tahun terjadinya lonjakan pengungsi ke beberapa negara di wilayah Eropa. Pada tahun 2015, arus imigrasi pengungsi telah memenuhi negara-negara Eropa, khususnya Italia dan Yunani, yang menjadi negara Eropa pertama yang disinggahi oleh para pengungsi. Permasalahan krisis pengungsi semakin rumit pada saat Uni Eropa menemukan terjadinya sejumlah migrasi ilegal bersamaan dengan kasus krisis pengungsi. Dalam upaya memberantas masalah krisis, Uni Eropa mengeluarkan EU-Turkey Statement yang dirilis pada tanggal 18 Maret 2016 silam. Statement ini berisi kebijakan yang dibagi menjadi 9 poin menjabarkan kesepakatan antara Yunani dan Turki. Isi kebijakan tersebut ialah yang pertama, pengembalian imigran ilegal dari Yunani ke Turki. Yang kedua, terdapat pengungsi Suriah yang dikembalikan ke Turki, di mana pengungsi Suriah lainnya akan dimukimkan ke Uni Eropa yang berdasarkan UN Vulnerability Criteria. Ketiga, Turki akan mencegah terjadinya migrasi ilegal yang menuju Eropa dengan cara apapun. Keempat, Voluntary Humanitarian Admission Scheme, yaitu relokasi pengungsi dari Turki ke seluruh negara anggota, akan diberlakukan jika migrasi ilegal berakhir atau berkurang secara signifikan. Selanjutnya, dalam poin kelima, yaitu mempercepat proses liberalisasi visa di Uni Eropa kepada masyarakat Turki. Yang keenam, mempercepat pemberian dana 3 miliar euro untuk memfasilitasi para pengungsi Turki. Yang ketujuh, Uni Eropa dan Turki bersepakat dalam meningkatkan custom union. Kedelapan, Uni Eropa akan melanjutkan proses Turki dalam menuju keanggotaan Uni Eropa. Kesembilan, atau yang terakhir, Uni Eropa dan negara anggota akan bekerja sama dengan Turki dalam upaya memperbaiki kondisi kemanusiaan di sekitar perbatasan Turki-Suriah. Berikut adalah dampak positif dan juga dampak negatif dari kasus ini berdasarkan data-data dan juga argumen yang telah kami dapatkan. Untuk dampak positif, yang pertama yaitu penurunan jumlah pengungsi. Sejak penandatanganan perjanjian Uni Eropa-Turki Statement, jumlah pengungsi yang mencapai Eropa melalui jalur Aegean itu menurun drastis. Pada tahun 2015, sebelum adanya perjanjian antara Uni Eropa dan juga Turki ini, terdapat 856.000 pengungsi yang mencapai Eropa melalui jalur laut Aegean. Namun, pada tahun 2019, jumlah pengungsi yang mencapai Eropa pada jalur laut tersebut berkurang menjadi 60.000 orang. Kemudian yang kedua, meningkatkan perlindungan bagi pengungsi. Dalam kerangka perjanjian Uni Eropa-Turki Statement, Turki diwajibkan untuk menerima kembali pengungsi yang ditolak oleh Uni Eropa dan memberikan perlindungan yang sesuai. Hal tersebut membantu meningkatkan perlindungan HAM bagi pengungsi yang terlantar di Turki. Namun ternyata dari beberapa dampak positif tersebut,
ada juga dampak negatif dari adanya kasus ini. Dampak negatifnya yang pertama yaitu kondisi hidup pengungsi di Turki. Sejak penandatanganan Uni Eropa Turki Statement, Turki telah menjadi tuan rumah bagi jutaan pengungsi yang melarikan diri dari konflik Suriah dan juga konflik-konflik dari negara-negara lain. Namun, banyak pengungsi di Turki yang mengalami kondisi hidup yang buruk, termasuk adanya kesulitan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga kurang mendapat pekerjaan yang layak. Kemudian yang kedua, adanya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terjadi di Turki, termasuk kasus pengusiran paksa, pelecehan seksual, dan juga kekerasan oleh para petugas keamanan. Kemudian yang terakhir, adanya kurangnya tanggapan dari Uni Eropa terhadap krisis pengungsi. Penandatanganan perjanjian Uni Eropa Turki Statement mengindikasi kurangnya tanggapan Uni Eropa terhadap krisis pengungsi secara keseluruhan. Perjanjian tersebut lebih terfokus pada membatasi jumlah pengungsi yang masuk ke Eropa daripada menangani akar masalah krisis pengungsi. Hal ini dapat mengurangi kesempatan bagi pengungsi untuk mendapatkan perlindungan HAM dan mengakibatkan mereka terjebak dalam kondisi yang tidak aman dan tidak stabil di Turki atau negara-negara tetangga lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang upaya dan kebijakan Uni Eropa dalam menangani kasus tersebut. Jadi salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah melakukan kerjasama dengan Turki. Yang pertama adalah Uni Eropa tetap melanjutkan proses aksesi Turki. Yang kedua, Uni Eropa memberikan bantuan kemanusiaan kepada Turki seperti memberikan fasilitas untuk para pengungsi. Yang ketiga, Uni Eropa membuka akses visa bagi negara Turki. Dan yang keempat, Uni Eropa memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan energi. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga terus melakukan langkah-langkah yang signifikan dalam pengelolaan perbatasan di Yunani. Salah satunya adalah melalui sistem pengawasan, di mana sistem pengawasan ini tuh mencakup semua kendaraan patroli, baik di darat, laut, maupun di udara. Nah, tujuan dari ini tuh adalah untuk melacak semua kendaraan yang memasuki wilayah Yunani dan juga untuk menangkap kendaraan yang melintasi perbatasan secara ilegal. Krisis pengungsi dapat diselesaikan dengan memperkuat perbatasan, juga dengan membebaskan wilayah Eropa dari penyelundup dan pembunuh. Pernyataan tentang kontrol pembatasan internal telah diserahkan kepada negara-negara anggota untuk memutuskan apakah akan menegakkan gagasan Schengen sebagai contoh integrasi Eropa. Kemudian Tusk juga melakukan sebuah pertemuan dengan beberapa pemimpin Uni Eropa dan memilih atau memutuskan memprioritaskan kerjasama Uni Eropa dengan negara-negara non-Uni Eropa atau negara di luar Uni Eropa dalam menangani krisis migrasi tersebut. Tusk bermaksud mengunjungi Turki dan mengatur diskusi dengan negara-negara Afrika mengenai kebijakan migrasi yang akan dibentuk. Dalam konteks krisis pengungsi, Turki akan berkembang menjadi mitra dalam upaya respon Uni Eropa. Tusk juga mengklaim dalam komentarnya bahwa Uni Eropa membutuhkan Turki untuk membendung migrasi ke Eropa. Kemudian Tusk juga berpendapat kalau Turki akan menangani perbatasan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Uni Eropa. Dalam situasi ini, kerjasama dengan Turki itu sendiri bisa menjadi sebuah respon yang baik oleh Uni Eropa terhadap kebijakan krisis. Menurut dari data European Union Migration and Home Affairs, laju pemulangan ke Turki dari pulau-pulau Yunani masih bisa digolongkan sangat lambat, terutama warga Suriah. Ada sekitar 2.700 imigran yang telah kembali sejak Maret 2016, dan tindakan tersebut masih diberlakukan untuk menangani proses pemulangan pengungsi. Selain itu, ada sekitar 4.030 migran yang telah kembali secara sukarela dari pulau-pulau Yunani sejak Juni pada tahun 2016. Sejak awal 2016 hingga akhir
Januari 2020 ada sekitar 18.000 migran yang telah kembali secara sukarela dari pulau-pulau di Yunani ke negara asalnya melalui kebijakan tersebut. Namun, dalam penelitian lebih lanjut, Uni Eropa lebih mengedepankan isu keamanan dalam krisis pengungsi ini dan mengabaikan isu-isu kemanusiaan para pengungsi. Masih banyaknya kekerasan yang terjadi pada para pengungsi yang disebabkan oleh pihak otoritas Turki dan masyarakat Turki membuktikan bahwa Turki belum menjadi negara yang aman untuk para pengungsi. Oleh sebab itu, kebijakan Uni Eropa dalam EU-Turki Statement telah melanggar Asylum Procedure Directive tentang konsep negara yang aman yang belum dapat dipenuhi oleh Turki. Pelanggaran aturan lainnya ialah prinsip non-refoulement di mana Uni Eropa dalam skema pengembalian EU-Turki Statement telah melakukan pengusiran kepada para pengungsi yang mencoba datang ke Yunani dengan menempatkan mereka ke Turki di mana kebebasan dan kehidupan mereka terancam. Jadi dapat dikatakan bahwa kebijakan EU-Turki ini masih belum sempurna dalam implementasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.